Halo semuanya, jadi di sini saya dan teman-teman saya akan membuat jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Nanda Berstepu. Pertama, kita akan menggunakan switch untuk ke laptop dan menggunakan hubs untuk konversi. Lalu device-nya kita menggunakan PC dan laptop. Dan kita menggunakan koneksion kabel yang lurus dan putus-putus. Jadi kita menggunakannya otomatis. Dan item yang kita gunakan berada di pojok kiri. Di sini ada delete, fungsinya untuk menghapus. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini ada beberapa visi di layar ini, kita sama-sama tengok. Lalu teman-teman, kita melakukan yang namanya di setiap visi itu kita meletakkan IP address-nya teman-teman dengan kode 192.168.1. Nah, 1.1. Nah, itu kan ada 10 visi. Nah, kita lakukan hal yang sama. Misalnya aku bikin satu visi. Nah, berarti kan itu 192.168.1.1. Nah, ujungnya itu teman-teman, itu kita ganti sama sesuai urutan visinya. Nah, kita pertama tadi kan aku bikin 1.1. Nah, ujungnya itu kita ganti. Aku kerjakan lagi visi selanjutnya itu kita ubah menjadi angka belakangnya itu jadi 1 visi 2 dan next selanjutnya juga sampai visinya itu jadi 10 teman-teman kita. Nah teman-teman, ini kalau sudah aku masukkan IP address-nya itu belum tentu bisa terhubung ke hubnya itu kan di tengah-tengah itu ada. Jadi kita itu menggunakan kabel teman-teman, itu ada di menu yang aku kasih tunjuk. Lalu kita hubungkan kabelnya dari hub ke masing-masing visi. Contohnya seperti ini, aku satukan kabelnya dari hub ke visi. Teman-teman bisa juga dari visi ke hub, kita lakukan hal yang sama sampai semua visinya itu terhubung ke hub itu ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman untuk menghubungkan visi sama hubnya itu agar terhubung. Nah ini kan udah terhubung, ini terhubung masih 6 visi ya teman-teman. Itu kan ada 4 visi lagi. Nah mengapa ada bacaan no address verified itu dikarenakan tadi kan di hubnya itu hanya ada 6 ya. Di situ cuma ada 6. Kita masukkan visinya ke hubnya itu teman-teman. Caranya kita matikan dulu, dia menjadi merah, tapi kalau kita hidupkan dia nggak merah teman-teman. Nah itu kan hanya ada 6. Nah 4 visi lagi teman-teman kita masukkanlah ke hubnya itu. Untuk memasukkannya itu teman-teman kita pastikan hubnya itu kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita hidupkan kembali. Nah lalu kita lakukan lagi hal yang sama, kita hubungkan PC-nya itu dari hub ke visi ya teman-teman. Seperti ini, dari visi ke hub juga bisa kita hubungkan. Nah dia jadi bisa teman-teman karena kita sudah masukkan 4 visi lagi ke hub tersebut. Nah ini kan dia hijau, kalau kita aktifkan dia jadi hijau. Tadi kalau kita matikan dia jadi merah ya teman-teman. Nah ini kan udah terhubung. Lalu kita coba untuk ngirim pesan dari visi 1 ke visi yang lain, apakah terhubung teman-teman. Nah di sini kan ada bacaannya sukses. Nah berarti dia udah terhubung teman-teman, visi 1 ke visi yang lain itu bisa terhubung, bisa saling mengirim pesan. Nah ini kita buat 3 visi agar kita bisa mencoba kembali apakah bisa dari hub 1 ke hub 2 itu PC-nya itu bisa saling mengirim pesan. Nah ini kita lakukan
bikin 3 VC aja jadi 13 ya teman-teman. Ini kita masukkan IP address-nya, berarti IP address-nya ini kita taruh 192.1.68.1.11. Nah, untuk selanjutnya berarti sampai 13 ya teman-teman. Nah, setelah tadi kita udah masukkan IP address-nya teman-teman, lalu kita harus menghubungkan PC ini ke hub yang satu lagi teman-teman, karena hub pertama itu sudah penuh, istilahnya stop kontaknya itu udah penuh karena hanya bisa 10 VC ya teman-teman. Lalu kita buat hubnya untuk yang kedua, kita ikuti caranya di pojok kiri, kita letak hubnya di antara 3 VC itu teman-teman, kita letak di tengahnya itu. Lalu kita hubungkan kembali visinya itu ke hub yang kedua ini teman-teman, karena kan visi yang ini tidak bisa disatukan sama visi yang sudah penuh tadi karena hanya bisa untuk 10 ya teman-teman. Lalu kita hubungkan visi 11, 12, 13 ke hub yang kedua ini teman-teman menggunakan kabel seperti yang pertama tadi. Kita hubungkan. Nah, ini kan udah terhubung ya teman-teman, kita sudah lihat di layar udah saling terhubung. Nah, bagaimana agar hub 1 di visi hub 1 itu bisa saling mengirim pesan sukses teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah saling mengirim pesan tapi masih file, masih tidak bisa dikarenakan berarti belum terhubung dari hub 1 ke hub 2 teman-teman. Jadi dari visi hub 1 itu belum bisa mengirim pesan ke visi hub 2 teman-teman. Bagaimana caranya? Kita menggunakan kabel juga teman-teman. Kita menggunakan kabel dari hub 1 ke hub yang kedua ya teman-teman. Nah, ini kita salah satu dari hub 1 ini kita putuskan kabelnya teman-teman di sini. Nah, kita putuskan. Lalu teman-teman kita gunakan kabel untuk menghubungkan hub 1 dan hub 2 teman-teman. Nah, ini kalau menghubungkan hubnya dia talinya putus-putus seperti ini ya teman-teman. Beda sama menghubungkan PC ke hubnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengirim pesan dari PC hub 1 ke PC hub 2. Nah, sebelum itu kita hubungkan dulu visi dari hub 1 itu ke hub 2 teman-teman. Lalu kita coba untuk pengiriman pesan apakah bisa terhubung atau tidak ya teman-teman. Nah, ini kita coba kirim pesan dari visi hub 1 ke PC sebelahnya teman-teman. Nah, ini tadi kan file, ini sekarang sudah sukses karena kita sudah menghubungkan menggunakan kabel teman-teman, seperti itu. Baik, di sini saya Niatuk Reswatan dulu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu wireless line, di mana wireless line adalah penghubung jaringan tanpa menggunakan kabel data, namun menggunakan gelombang radio. Nah, yang pertama klik network device, kemudian klik APPT, kita letakkan saja di sini. Nah, access point PT ini kita klik saja lalu kita ubah di config, kemudian klik port 1 lalu SSID-nya kita ubah menjadi 2. Kemudian kita back. Nah, setelah itu kita klik end device karena di situ menghubungkan wireless line, kita pilih laptop. Kita letakkan 2 dulu ya, gengs. Nah, cara menghubungkan laptop dengan access point ini tanpa menggunakan kabel yaitu klik laptop. Kita matikan lampunya terlebih dahulu. Kita keluarkan ini lalu kita pindahkan ini bawah ini ke sini dan jangan lupa lampunya dihidupkan. Lalu klik config, kemudian klik wireless 0. Kita ubah SSID-nya menjadi 2. Kemudian kita klik desktop, lalu tekan static di sini. Saya sudah membuat IP address-nya, yaitu 192.168.
Lalu kita klik subject max-nya. Oke, lalu close. Nah, ini hasilnya, jadi dia terhubung namun menggunakan gelombang radio. Nah, jadi gengs, lakukan kembali hal yang sama dengan laptop yang kedua ini ya. Ini lampunya jangan lupa dihidupin ya gengs setelah dimasukkan ini. Tekan wireless, kita ubah menjadi 2. Kemudian desktop, kita tekan IP conversion, kita klik static. Nah, jadi karena tadi laptop yang pertama itu atau 0 itu IP address 1, maka di sini IP address-nya 2. Oke, sudah terhubung dua laptop. Kita akan coba apakah ini sukses atau tidak. Jadi kita klik tanda surat di atas sini, kemudian kita bawa ke laptop 0, lalu kita hubungkan ke laptop 1. Sukses. Oke, jadi kita lanjutkan ke 10 laptop. Di sini sudah ada 2, kita tambahkan 8 laptop lagi. Nah, sudah. Nah, sudah 10 laptop, kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi.
Nah, jadi kita sudah selesai. Jadi kita akan uji semua laptop sudah terhubung atau belum. Oke, sekarang kita klik. Laptop 0 dengan laptop 1 tadi sudah sukses. Sekarang kita akan coba dengan laptop 2 dengan 3. 3 sudah sukses. Laptop 4 dan 5 sudah sukses. Laptop 6 dan 7 sudah sukses. Delapan dan 9 sudah sukses. Jadi inilah dia cara menghubungkan jaringan access point dengan laptop tanpa kabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.